Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faditya dari Prodi D4 Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga dengan NIM 1521 1068 3080. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai recovery tourism dan juga sustainability tourism. Kemudian pariwisata berkelanjutan memiliki berbagai pengertian. Di antaranya, pengertian didefinisikan sebagai pariwisata yang memperhitungkan penuh dapat ekonomi, sosial, lingkungan, dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan masyarakat setempat. Kemudian 4 aspek pariwisata berkelanjutan. Dari 4 aspek tersebut, dari ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dari aspek ekonomi sendiri, pariwisata memiliki dampak dan juga keberlanjutan di bidang ekonomi. Di antaranya ekonomi kemasyarakatan, di mana pariwisata berlanjut pada ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kawasan pariwisata tersebut. Untuk berkelanjutan, di mana pariwisata menciptakan di mana lapangan pekerjaan yang bermanfaat untuk ekonomi sekitar. Kemudian di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial dan budaya ini, ekonomi dan juga hal lain yang bersinergi haruslah berkelanjutan, di mana unsur yang berlanjutan yakni sosial dan budaya. Sosial dan budaya di sini yakni melestarikan budaya, di mana pariwisata haruslah berkelanjutan dan juga melestarikan nilai-nilai dan juga adat dari budaya lingkungan masyarakat sekitar dengan tidak merusak dan juga melencengkan dari apa yang budaya yang sudah ada di masyarakat. Selanjutnya yakni lingkungan. Lingkungan sendiri merupakan ekologi dan juga yang ada di sekitar masyarakat, seperti lingkungan alam. Pariwisata yang berkelanjutan memperhatikan aspek-aspek dan juga lingkungan alam di sekitar pariwisata. Di antaranya adanya AMDAL, yakni analisis dampak lingkungan, di mana sebelum adanya pariwisata sebelumnya ada analisis terlebih dahulu. Analisis dampak lingkungan bermanfaat untuk menghindari kerusakan yang timbul setelah pariwisata diadakan. Nah, untuk pariwisata berkelanjutan, aspek ini harus diperhatikan, di mana aspek lingkungan ini sangat serius untuk keberlanjutan pariwisata tersebut. Misalnya pada wisata berbasis alam atau ekoturism, di mana lingkungan alamlah yang berpengaruh penting untuk keberlanjutan pada pariwisata tersebut, di mana lingkungan alam tersebut sedemikian rupa harus dipentingkan dari segi aspek pariwisata maupun atraksi yang terkait. Dari segi lingkungan dan juga aspek keberlanjutan haruslah bersinergi dan berkesinambungan, di mana kerusakan alam harus dihindarkan. Tidak hanya mementingkan aspek uang semata, tapi juga aspek keberlanjutan alam bagi penduduk sekitar. Kemudian dari pariwisata berkelanjutan juga dari aspek lingkungan alam terdiri dari beberapa aspek dan juga pendaur ulangan, di mana untuk segi pengelolaan sampah di destinasi haruslah dibagi akan sampah anorganik, sampah medis, dan juga sampah organik, di mana pemilihan sampah ini juga bisa meminimalisir dampak dari pariwisata kepada lingkungan, di mana keberlanjutan ini sangat penting untuk masa yang akan datang, di mana anak cucu kita jika terjadi kerusakan lingkungan, maka yang dipertanggungjawabkan adalah generasi sebelumnya. Nah, ini penting
untuk diperhatikan, di mana wisata yang berkelanjutan harus memenuhi beberapa aspek tersebut, di mana masyarakat harus memperhatikan dan juga bersungguh-sungguh akan aspek tersebut. Kemudian yang akan saya bahas kemudian yakni recovery tourism, atau yang bisa diterjemahkan atau dalam bahasanya yakni pemulihan pariwisata, seperti yang terjadi pada 2 tahun yang lalu, yakni 2019-2020, di mana pariwisata sangat terdampak dari segi ekonomi maupun keberlanjutan dari usaha pariwisata tersebut, di mana sektor pariwisata menjadi sektor yang sangat terpukul di antara sektor lainnya, di mana pariwisata mengandalkan kunjungan dan juga siklus dari pariwisata baik segi regional, nasional atau mancanegara. Ini sangat berdampak buruk bagi pariwisata di Indonesia. Banyak sekali pelaku-pelaku ekonomi maupun pariwisata terdampak akan pandemi COVID-19 ini. Maka itu adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah maupun dari sivitas akademika dan juga peran penting dari menteri kita yakni Pak Sandiaga Salahuddin Uno itu juga penting dalam pemenuhan dan juga pemulihan dari pariwisata yang ada di Indonesia. Di antaranya kebijakan dan juga langkah-langkah yang diambil yakni fokus pada destinasi unggulan, kemudian pemulihan pada fasilitas dan juga bantuan dana yang diberikan pemerintah. Ini sangat penting dan juga mutakhir untuk pemulihan di bidang pariwisata. Seperti yang berjalan pada saat ini pada Oktober 2022, persiapan demi persiapan sudah dimatangkan untuk menyambut KTT G20 di Bali, di mana KTT G20 di Bali ini akan diselenggarakan 15 sampai 16 November di Bali, di mana konferensi tingkat tinggi ini mengundang perwakilan di 20 negara anggota KTT G20. Ini sebagai momentum baik bagi pariwisata di Indonesia, di mana pariwisata Indonesia kian bangkit dari terpuruknya dari dampak COVID-19, di mana Indonesia ini sebagai momentum memperkenalkan budaya dan juga pariwisata yang aktif, kreatif dan juga indah, menarik banyak wisatawan. Di KTT G20 ini diharapkan potensi dan juga banyak sektor di Indonesia ini dapat pulih dari keterpurukan dan juga menarik kerjasama dan investasi dari KTT G20 ini. KTT konferensi tingkat tinggi G20 ini akan diselenggarakan di Bali, di mana Bali merupakan salah satu destinasi unggulan di Indonesia dan menjadi wajah pertama untuk destinasi lainnya menyusul daripada kebangkitan pariwisata di Indonesia. Mari kita bangkitkan ekonomi Indonesia dan juga pariwisata. Pariwisata bangkit, ekonomi jaya. Mari kita sukseskan KTT G20 di Bali pada 15 sampai 16 November. Pariwisata Indonesia jaya, pariwisata Indonesia bangkit. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai recovery tourism dan sustainable tourism. Semoga bermanfaat bagi khalayak ramai dan masyarakat yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.